Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun kita berada, ada satu sifat ulama yang luar biasa yang patut kita contoh dan kita tiru dalam aktivitas kehidupan kita. Apa itu? Tawadhu, rendah hati, tak pernah merasa bangga dengan apapun yang dimiliki. Walaupun ulama itu mulia, yang kemuliaannya luar biasa tidak hanya di dunia, tapi juga Allah memuliakannya juga di akhirat. Bahkan mereka menjadi pewaris Nabi, tapi mereka punya sifat tawadhu. Apa salah satu sifat tawadhu yang perlu kita tiru? Mereka tidak pernah berharap ada orang yang memujinya. Hari ini, siapa di antara kita yang tidak berharap pujian? Sebahagian besar kita sangat senang ketika ada orang yang memuji kelebihan-kelebihan kita. Padahal kata Nabi, pujian itu adalah sesuatu yang menipu. Kadang banyak orang memuji kita, tapi kadang pujian itu justru kadang-kadang ada maksud dan tujuan yang lain. Memang kita tidak perlu berburuk sangka kepada orang, tapi realita mengatakan ada orang yang berkawan kepada kita, ada orang yang memuji kita. Kadang dia melihat kedudukan kita, pangkat kita, harta kita, semuanya. Tapi juga ada orang yang betul-betul memuji kita karena memang kita memiliki kelebihan. Tapi sejatinya orang yang ketika dia sadar, ketika dia memiliki kelebihan-kelebihan, tak lain kelebihan itu mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada yang memuji kita, ingatlah kata Nabi, ada dua sikap manusia tatkala ketika dia dipuji. Yang pertama, ketika ada orang yang dipuji, itu bertambah iman kepada Allah, bertambah tawadhu, syukurnya kepada Allah, bertambah merasa bahwa itu adalah sebagai baik pemberian nikmat Allah, dan itu mutlak kelebihan yang dimiliki Allah yang dititipkan kepadanya. Silahkan dia dipuji. Tapi tatkala ketika ada orang yang ketika pujian itu mengantarkan dia kepada sombong, mengantarkan dia kepada sifat aku memang hebat, aku yang memang luar biasa, maka orang yang memujinya, kata Nabi, tolong letakkan pasir-pasir ke wajah orang yang memuji itu. Pernah suatu ketika Rasulullah kedatangan tamu. Tatkala ketika tamu itu membanggakan sahabatnya, Fulan bin Fulan ya Rasulullah luar biasa, hebat luar biasa. Tapi kata Nabi, stop. Sampai di situ. Cukuplah engkau memuji sampai di situ, karena pujianmu itu dapat membuat saudaramu disembelih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak jarang kita melihat kadang-kadang ada pujian orang itu membuat amal orang lain rusak. Niatnya menjadi salah, berubah drastis hanya karena pujian-pujian itu. Maka di dalam sebuah kitab At-Tibyan fi Adabil Hamalatil Quran, seorang ulama besar menuliskan agar terjaga diri senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak terpengaruh dengan pujian-pujian yang sejati pujian itu menipu. Setidaknya ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama, anggap setiap pujian yang datang, yang silih berganti berhadapan dengan kita dari orang lain, sama kedudukannya sebagaimana orang tidak menghargai atau mencela kita. Maka ketika ada orang yang mencela kita, tak bolehlah kita marah, karena celaan itu sama sekali tidak menempel di tubuh kita. Maka orang yang mencela kita, orang yang memuji kita, pastikan sama kedudukannya kita di hadapan kita. Tatkala ketika ada orang bilang mengatakan, wah engkau hebat, maka anggap saja itu sebagai hinaan biasa, sehingga tidak ada lagi yang bisa kita banggakan. Kalau dalam bahasa anak muda, tidak usah naik kuping kita, tak usah merasa oh luar biasa. Tidak, semua itu hanya sama sebagaimana orang menghina kita. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah anggap di setiap kebaikan-kebaikan yang pernah kita buat, yang sedang kita lakukan, semua yang sudah kita lalui itu, kita lupakan kebaikan itu. Fokuslah pada perbaikan selanjutnya terhadap ibadah-ibadah kita. Ketika ada orang yang memuji tahajud kita tadi malam, lupakan tahajud itu. Karena mungkin pernah juga kita sampaikan ada amalan itu justru melelahkan dia. Bahkan kata Nabi, ada orang yang ketika ditimbang sholatnya, diukur pahala puasanya, tapi mereka justru menjadi orang yang bangkrut. Kenapa? Amalan mereka rusak. Salah satu yang dapat merusak amalan-amalan manusia itu adalah ketika dia bangga dengan ibadah-ibadah yang dia kerjakan. Maka lupakan ibadah yang sudah kita pernah buat. Perbaikilah ibadah-ibadah selanjutnya, karena mudah-mudahan ibadah itulah yang akan membuat kita merasa hebat, merasa kuat, merasa nyaman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kata Allah dalam Al-Quran,
Barang siapa man amila sholiha min dzakari au unsa, barang siapa daripada mereka yang beramal solih kepada Allah, baik dia laki-laki dan perempuan, dan dia beramal kepada Allah dengan imannya, Allah katakan Allah sediakan hayatan thayyibah baginya, kehidupan yang baik tidak hanya di dunia maupun di akhirat. Maka fokus terus memperbaiki amalan-amalan itu dan berharap-harap kepada Allah, takutlah kepada Allah. Mudah-mudahan amal-amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, agar menjaga keikhlasan, agar kemudian pujian itu tidak mempengaruhi keikhlasan kita, maka yang harus kita lakukan hanya berharap semua kebaikan yang kita lakukan di akhirat kelaklah kita meminta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hari ini kita berharap sanjungan pujian orang lain, kita berharap ada penilaian-penilaian orang lain kepada amal kita, maka kami ragu nanti amal itu bukanlah kita harap balasannya dari Allah, tapi hanya menyanjung, hanya ingin diberikan label pujian, hanya ingin diberikan bahwasanya wah engkau memang ahli ibadah di dunia, tapi justru kadang ibadah itu merusak kita. Maka orientasilah kepada pembalasan Allah di akhirat, karena sebaik-baik pembalasan itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus beramal, terus berharap bahwasanya tidak penting ketika ada orang membicarakan kebaikan kita atau kejelekan kita, tidak penting orang mengenal kita, tapi yang paling penting adalah ketika Allah dan Rasul serta orang-orang yang beriman di jalan Allah mengenal kita, dan amal kita menjadi pembicaraan langit sebagaimana mereka makhluk-makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.